Halo anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, anak-anak, hari ini kita akan belajar tema 6, panas dan perpindahannya, subtema 3, pengaruh kalor terhadap kehidupan pembelajaran kedua. Materinya yang pertama, menentukan informasi penting dalam teks eksplanasi. Yang kedua, penggunaan benda konduktor dan isolator. Yang ketiga, fungsi gambar cerita. Anak-anak, jangan lupa kita harus selalu menjaga protokol kesehatan dengan cara memakai masker, mencuci tangan dengan sabun di air yang mengalir, dan menjaga jarak. Dan anak sudah siap belajar? Mari kita simak materi hari ini. Tema 6, panas dan perpindahannya, subtema 3, pengaruh kalor terhadap kehidupan pembelajaran kedua. Materi pembelajaran 1. Menemukan informasi penting dalam teks eksplanasi. 2. Penggunaan benda konduktor dan isolator. 3. Fungsi gambar cerita. Nah, suatu pagi, Lani bergegas memasuki ruang kelas dengan membawa sebuah kotak. Ia segera menemui Dayu yang saat itu sedang ada di kelas. "Dayu, coba lihat saya bawa apa?" "Ah, kamu akhirnya mendapatkan botol air minum tahan panas yang selama ini kamu idamkan, Lani. Bolehkah saya melihatnya?" "Tentu saja, Dayu. Saya senang sekali akhirnya saya dapat menyimpan teh panas atau air dingin dari rumah agar saya masih bisa menikmatinya di sekolah. Nanti kita berbagi ya, Dayu." "Sebenarnya saya lebih penasaran dengan cara kerja benda ini, Dayu. Bahan apa saja yang digunakan benda itu untuk menjaga panas dari air teh panas tidak keluar sehingga tetap hangat. Dan kamu pun tetap dapat memegangnya tanpa kepanasan. Di dalam kotak ini ada brosur yang menggambarkan bagian-bagian benda ini. Nanti kita lihat. Tetapi saya bawa sebuah artikel yang kurasa juga menarik untuk kita ketahui. Sejarah termos. Benda ini pun sebenarnya hampir sama dengan termos yang biasa kita pakai untuk menyimpan air panas. Maukah kamu membaca bersama saya?" "Tentu saja." Simaklah bacaan berikut. Sejarah termos. Hampir semua keluarga memiliki termos di rumahnya. Termos memang sering digunakan untuk menyimpan air panas agar tetap panas saat digunakan. Biasanya keluarga yang memiliki bayi yang memerlukan susu setiap saat. Penggunaan termos untuk menyimpan air panas. Termos adalah sebuah benda yang biasanya berbentuk tabung seperti botol yang mempunyai dinding berlapis. Benda ini dirancang berbentuk seperti kaca dengan bahan mengkilap yang dapat menyimpan cairan agar tetap memiliki suhu seperti semula. Dengan dinding dalam termos yang dirancang seperti kaca, maka kalor yang terdapat pada air panas tersebut tidak bisa berpindah dengan cepat. Perhatikan gambar termos berikut. Panas yang dikeluarkan oleh air panas tadi dapat ditahan oleh dinding dalam termos yang terbuat dari bahan mengkilap ini, sehingga air panas di dalamnya akan tetap hangat hingga beberapa saat tergantung dari ketebalan dindingnya. Saat ini termos tidak hanya digunakan untuk menyimpan air panas, tetapi juga untuk menyimpan air dingin agar tetap dingin. Nah, ini adalah seorang pencipta termos pertama kali pada tahun 1902, yaitu James Dewar. Penemuannya didorong oleh kebutuhannya untuk menjaga agar minuman bayinya tetap hangat. Tetapi saat itu, untuk menjaga suhu minuman agar tetap hangat merupakan hal yang sulit dilakukan, terutama dalam kondisi cuaca yang dingin seperti di Eropa. Karena kebutuhan inilah, James Dewar menemukan cara membuat botol hampa udara. Botol hampa udara merupakan wadah dari kaca berdinding ganda dengan ruang di antara dindingnya dikosongkan dan ditutup rapat untuk mencegah agar panas tidak menjalar. Sementara dinding sebelah dalam botol tersebut dilapisi perak untuk mempertahankan panas. Botol hampa udara itulah yang kemudian menjadi cikal bakal lahirnya termos. Botol hampa udara buatan James Dewar dan penutup wol buatan mertuanya sampai sekarang dapat dilihat di Museum Ilmu Pengetahuan di London.
Cara menemukan informasi penting dalam teks eksplanasi. 1. Bacalah teks dengan teliti dan seksama. 2. Pahami makna setiap kalimat yang ada pada teks. 3. Temukan gagasan utama atau pikiran pokok dari masing-masing paragraf pada teks. 4. Temukan kata kunci pada teks. 5. Jawablah pertanyaan yang menyangkut 5W plus 1H untuk menemukan informasi. Nah, simak bacaan berikut. Penggunaan benda konduktor dan isolator. Kamu sudah tahu bahwa panas dapat berpindah dari satu tempat ke tempat lain melalui konduksi, konveksi, dan radiasi. Ingat kembali apa yang dimaksud dengan konduksi, konveksi, dan radiasi. Pikirkan bersama dalam kelompok kecil. Barang-barang dalam kehidupan sehari-hari banyak yang memanfaatkan sifat benda sebagai konduktor atau isolator. Benda apakah itu? Nah, selimut dan panci merupakan benda yang memanfaatkan sifat ini. Selimut memperangkap udara. Udara adalah isolator, sehingga tidak menghantarkan panas yang keluar dari tubuhmu. Dengan demikian, badanmu tetap terasa hangat. Saat udara dingin, pasti kalian memerlukan jaket atau baju tebal. Ternyata, jaket merupakan isolator panas. Jaket akan menahan panas tubuh kita keluar, sehingga tubuh akan tetap hangat. Terbuat dari apakah panci? Panci terbuat dari bahan logam, misalnya aluminium. Aluminium merupakan penghantar panas yang baik. Panci akan menghantarkan panas ke makanan yang dimasak. Pegangan panci terbuat dari plastik. Plastik merupakan isolator sehingga kamu tidak akan kepanasan ketika memegangnya. Nah, begitu juga dengan sendok sayur yang kita gunakan untuk mengaduk sayur. Bagian bawah sendok menggunakan bahan konduktor berupa aluminium. Sedangkan bagian pegangan dibuat dari bahan plastik supaya tangan tidak panas saat mengaduk. Setrika digunakan ibu untuk menghaluskan pakaian. Bagian bawah atau alas setrika listrik terbuat dari bahan konduktor yang dapat menghantarkan panas sehingga membuat pakaian rapi. Sedangkan pegangan setrika terbuat dari bahan isolator yaitu plastik sehingga ketika setrika dinyalakan tangan tidak panas saat memegangnya. Mesin mobil dan motor terbuat dari bahan yang dapat menghantarkan panas. Mesin memerlukan panas untuk memperoleh kinerja mesin yang ideal. Karena itu, mesin dibuat dari bahan konduktor sebagai penghantar panas. Dari uraian di atas, kamu sudah tahu mana bahan yang bersifat konduktor dan isolator. Selain selimut dan panci, tentu kamu dengan mudah menjumpai penggunaan benda yang bersifat konduktor dan isolator dalam kehidupan sehari-hari. Nah, selanjutnya, gambar cerita. Gambar cerita adalah gambar yang menceritakan suatu adegan atau peristiwa. Fungsi gambar cerita antara lain 1. Memperjelas alur atau isi cerita. 2. Memperjelas isi pesan dalam promosi suatu barang. 3. Menarik perhatian. 4. Menambah nilai artistik atau keindahan. 5. Sarana untuk mengungkapkan perasaan penggambarnya. Gambar cerita sering juga ditemukan dalam buku cerita, majalah, dan buku pelajaran. Poster dan brosur juga sering disertai gambar cerita agar menarik. Petunjuk cara penggunaan barang pun sering dilengkapi dengan gambar cerita untuk membantu pengguna menggunakannya. Oke, cukup sekian. Terima kasih. Nah, demikian untuk materi kita hari ini. Semoga dapat bermanfaat. Cukup sekian untuk hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.